Pernah nggak kamu ngeliat orang yang baru masuk ruangan, tapi langsung bikin semua orang diam dan memperhatikan? Atau orang yang omongannya selalu didengar, pendapatnya dihargai, dan kehadirannya punya aura? Itu bukan kebetulan, itu karena dia punya power. Punya power bukan berarti dia harus kaya, ganteng, atau punya jabatan. Tapi dia paham hukum-hukum penting supaya bisa jadi orang yang berpengaruh dan dihormati. Nah, hari ini Bung Yon akan ngebahas tentang 5 hukum supaya kamu jadi orang yang powerful. Bukan buat sombong, tapi biar kamu punya pengaruh positif dan gak disepelekan sama orang lagi. Oke, hukum pertama, kuasai diri sebelum menguasai dunia. Kalau kamu gak bisa ngatur emosi, pikiran, dan respon diri kamu sendiri, gimana kamu bisa ngatur situasi atau memimpin orang lain? Orang yang powerful selalu punya kontrol diri yang sangat kuat. Dia tenang saat orang lain panik. Dia berpikir jernih saat semua orang emosional. Jadi, belajar tenang itu penting. Responmu menentukan kekuatanmu. Kalau kamu gampang meledak, gampang baper, gampang stres, kamu masih jadi korban dari dunia, bukan penguasa duniamu. Oke, hukum kedua, bicara seperlunya, bertindak sekuatnya. Orang yang terlalu banyak omong sering kehilangan kekuatan. Tapi orang yang diam lalu bertindak, itu yang bikin orang kagum. Kamu gak perlu selalu jelasin rencana-rencanamu ke semua orang. Lakukan, tunjukkan lewat hasil, karena kekuatan itu bukan di kata-kata, tapi di aksi nyata. Ingat, Singapura itu kecil, tapi berisik. Bom atom kecil juga, tapi diam dan mematikan. Oke, hukum yang ketiga, jaga misteri, tingkatkan nilai dirimu. Jangan jadi orang yang mudah ditebak dan gampang diakses semua orang. Orang yang terlalu terbuka, tanpa filter, malah sering dianggap remeh. Orang powerful selalu punya sedikit misteri. Dia nggak cerita semua hal tentang dirinya. Dia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Dan justru karena itu, orang penasaran, orang tertarik. Power itu datang dari keterbatasan akses, bukan keterbukaan tanpa batas. Oke, hukum yang keempat, jadi sumber bukan pengikut. Mau dihormati, jangan cuma jadi eko dari orang lain. Punya pendirian, punya nilai, punya sudut pandang sendiri. Orang powerful adalah orang yang jadi sumber ide, sumber inspirasi. Bukan sekedar ngikutin tren, bukan sekedar nyari validasi. Kamu gak perlu jadi orang yang paling pintar, tapi jadilah otentik. Orang akan lebih menghargai kamu karena jujur pada nilai dan prinsipmu sendiri. Oke, hukum yang kelima, bangun koneksi bukan sekedar kenalan. Koneksi bukan soal seberapa banyak kontak di HP, tapi seberapa kuat hubungan yang kamu bangun. Orang yang powerful ngerti cara membangun kepercayaan. Dia nggak cuma ramah, tapi bisa dipercaya. Dia bukan cuma hadir saat butuh, tapi hadir saat dibutuhkan. Bangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan, yang tulus, yang punya integritas. Karena power yang paling kuat itu bukan sekedar dominasi, tapi kepercayaan. Nah, itu dia 5 hukum tadi, bukan untuk menjadikanmu sok kuat atau penguasa bagi orang lain, tapi untuk menjadikan kamu versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, yang pertama, kuasai dirimu, maka dunia pun bisa kamu kuasai. Yang kedua, bicara seperlunya, bertindak sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, jaga misteri, tingkatkan value dirimu. Yang keempat, jadi sumber, bukan sekedar jadi pengikut.
Bangun koneksi bukan cuma koleksi kenalan. Jadi powerful itu bukan tentang pamer kekuatan, tapi tentang paham cara membawa diri hingga orang lain secara sukarela, menghormati, mendengarkan, dan mengikuti. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Bung Yon, karena video selanjutnya akan membahas hal yang bikin kamu makin kuat secara mental dan sosial.